Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya, dan penuh dengan kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Semoga kalian semua selalu dalam lindungannya. Malam itu hujan turun deras. Angin berdesir kencang membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Aku duduk di ruang tamu dengan hati yang tak karuan, menunggu sosok yang seharusnya sudah pulang sejak sore. Mataku terus menatap pintu depan, berharap lelaki yang kupanggil suami segera datang. Sudah hampir tengah malam, tapi bayangannya tak juga muncul. Perasaan gelisah semakin menjadi ketika suara ketukan keras menggema di pintu rumah. Aku segera bangkit dan membukanya. Di hadapanku berdiri, dua orang pria berbadan besar dengan wajah keras dan tatapan tajam. Aku mengenali mereka, para rentenir yang sering datang mencari suamiku. "Mana suamimu?" tanya salah satu dari mereka dengan nada kasar. Aku menelan ludah, mencoba menguasai diri. "Dia belum pulang," jawabku, suaraku bergetar. Salah satu dari mereka menyeringai. "Jangan coba-coba menutupinya. Kami tahu dia ada di dalam." Aku menggeleng cepat. Sungguh, dia belum pulang. Mungkin masih di luar. Pria itu mendekat, membuatku mundur ketakutan. "Katakan padanya, kalau dia tidak segera melunasi utangnya, kalian berdua akan menyesal." Mereka pergi, setelah melemparkan ancaman, meninggalkanku, yang masih berdiri kaku di depan pintu. Lututku terasa lemas, dan aku jatuh terduduk. Air mata menggenang di pelupuk mata. Aku benar-benar lelah. Sudah berkali-kali aku mengalami kejadian seperti ini, tapi entah mengapa, aku masih bertahan. Suamiku Andi bukan hanya seorang penjudi, tapi juga pria yang tidak bertanggung jawab. Setiap kali mendapat uang, baik dari hasil kerja atau pinjaman, semuanya habis di meja judi. Sementara aku harus memutar otak mencari cara untuk melunasi utang-utangnya. Aku bangkit dengan tubuh gemetar dan menutup pintu. Belum sempat aku menenangkan diri, suara langkah kaki terdengar dari luar. Aku tahu itu dia. Ketika pintu terbuka, Andi masuk dengan langkah gontai. Bau alkohol menyeruak dari tubuhnya. Wajahnya lusuh, matanya merah, dan pakaiannya berantakan. "Di mana saja kau?" tanyaku, mencoba menahan emosi. Andi tidak menjawab. Dia malah melemparkan tubuhnya ke sofa dan menghela napas panjang. Aku menggigit bibir, menahan marah. "Kau tahu? Tadi rentenir datang ke rumah. Mereka mencarimu, menagih utang yang kau buat. Berapa lagi kali ini?" Andi hanya melirikku sekilas sebelum menguap. "Santai saja, semua bisa diatur," katanya enteng. Dadaku bergemuruh mendengar jawabannya. "Bagaimana bisa kau bilang semua bisa diatur? Aku yang selalu dikejar-kejar. Aku yang harus membayar semua ini." Dia mendengus. "Jangan berisik, aku capek." Aku menatapnya dengan perasaan campur aduk. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya jatuh. Aku benar-benar ingin pergi dari kehidupan ini, tapi aku tidak tahu harus kemana. Pagi harinya, aku terbangun, lebih awal seperti biasa. Andi masih tidur pulas di sofa. Aku pergi ke dapur, menyiapkan sarapan untuk anak sematawayang kami, Adit, yang baru berusia 5 tahun. Aku tidak ingin dia terkena dampak dari semua ini. Aku ingin dia tetap tumbuh dengan baik, meskipun hidup kami jauh dari kata sempurna. Saat aku sedang menyuapi Adit, Andi tiba-tiba masuk ke dapur. Aku menoleh, berharap dia akan berubah, berharap dia akan meminta maaf atau menunjukkan sedikit tanggung jawab. Tapi yang dia lakukan justru sebaliknya. "Aku butuh uang," katanya langsung, tanpa basa-basi. Aku menghela napas panjang. "Untuk apa? Lagi? Untuk judi lagi?" Dia mendelik. "Jangan banyak tanya, beri aku uang." "Aku tidak punya uang," jawabku jujur. "Semua uang yang ada sudah kupakai untuk membayar utangmu kemarin. Kita bahkan hampir tidak punya cukup untuk makan." Dia mendengus kesal. "Kau selalu saja mengeluh." Aku menggigit bibir. Tanganku mengepal di bawah meja, menahan dorongan untuk berteriak. Aku sudah terlalu sering berada di posisi ini. Aku yang harus mencari uang. Aku yang harus membayar utangnya.
Aku yang harus mengurus semuanya, sementara dia terus bersikap seenaknya. Aku akan cari sendiri kalau kau tidak mau memberi, katanya sebelum melangkah pergi. Aku tidak tahu apa yang dia lakukan setelah itu, tapi siang harinya aku mendapat telepon dari seseorang yang tidak kukenal. Halo, apakah ini istri Andi? Jantungku berdegup kencang. Ya, betul. Ada apa? Andi baru saja meminjam uang dari kami. Dia bilang, kau yang akan membayarnya. Tanganku gemetar mendengar itu. Aku menutup telepon dengan wajah pucat. Rasanya seperti hendak pingsan. Aku bahkan tidak tahu lagi harus bagaimana. Sore itu, aku duduk termenung di teras rumah. Aku merasa seperti orang yang kehilangan arah. Jika terus seperti ini, aku tahu hidupku tidak akan pernah berubah. Aku akan terus terjebak dalam siklus yang sama, menanggung beban yang seharusnya bukan tanggung jawabku. Tapi bisakah aku pergi? Aku memandangi wajah Adit yang sedang bermain di halaman. Aku tidak ingin dia tumbuh tanpa ayah, tapi aku juga tidak ingin dia melihat ibunya terus-menerus menderita. Aku harus mengambil keputusan. Tapi apa? Aku duduk diam di teras rumah, menatap kosong ke depan. Langit mulai gelap, matahari tenggelam perlahan di ufuk barat, tapi pikiranku tetap berkecamuk. Aku merasa seperti berada dalam lingkaran setan yang tiada ujungnya. Setiap kali aku mencoba bernapas lega, Andi selalu datang dengan masalah baru yang membebani pundakku. Aku tidak tahu lagi berapa banyak utang yang telah dia buat. Aku tidak tahu lagi harus berapa kali aku berhadapan dengan para rentenir dan penagih, utang yang datang dengan tatapan mengancam. Aku tidak tahu lagi harus sampai kapan aku bertahan. Ketika malam semakin larut, Andi belum juga pulang. Aku sudah bisa menebak kemana dia pergi. Aku mencoba mengabaikannya, tapi perasaan was-was tetap menghantui. Aku takut jika tiba-tiba ada orang yang datang membawa kabar buruk. Aku menarik napas panjang dan memutuskan untuk tidur lebih awal. Tapi belum sempat aku memejamkan mata, suara gaduh terdengar dari luar. Ketukan keras di pintu membuat jantungku berdegup kencang. Aku melangkah ragu, membuka pintu perlahan. Di hadapanku berdiri dua pria asing. Wajah mereka penuh kemarahan. Salah satu dari mereka bahkan membawa tongkat kayu di tangannya. Istrinya Andi, kan? Tanya pria berkemeja hitam itu. Aku mengangguk dengan takut. Suamimu tadi kalah judi besar. Dia berhutang pada bos kami, dan sampai sekarang belum bayar. Darahku seakan berhenti mengalir. Berapa? Tanyaku dengan suara bergetar. 15 juta. Dan dia bilang, kau yang akan membayarnya. Lututku hampir lemas. Dari mana aku bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Aku tidak punya uang. Jawabku jujur. Pria itu mencibir. Bukan urusan kami. Kami hanya ingin uang kami kembali. Kalau dalam 3 hari tidak ada pembayaran, kami akan ambil sesuatu dari rumah ini sebagai jaminan. Mereka pergi setelah mengancamku lagi. Aku terduduk di lantai. Air mataku mengalir deras. Aku benar-benar ingin menyerah. Aku ingin berteriak. Aku ingin pergi jauh dari semua ini. Saat aku masih menangis, suara langkah kaki terdengar dari luar. Andi pulang dalam keadaan mabuk seperti biasa. Aku langsung berdiri dan menatapnya dengan marah. Andi, apa yang sudah kau lakukan? Kenapa kau berhutang lagi? 15 juta, Andi. Dari mana aku harus mencari uang sebanyak itu? Dia hanya melirikku dengan mata sayu. Sudahlah, jangan banyak ribut. Aku capek. Aku tidak bisa menahan emosiku lagi. Aku menarik lengannya dengan kuat. Dengar aku. Aku sudah lelah menanggung semua ini. Kau yang berjudi, kau yang berhutang, tapi aku yang harus membayar semuanya. Sampai kapan aku harus hidup seperti ini? Andi! Dia menepis tanganku kasar. Jangan ganggu aku, bentaknya. Kau ini istri atau apa? Harusnya kau mendukung suamimu, bukan malah mengomel tiap hari. Aku tertawa miris. Mendukung? Mendukung untuk apa? Mendukung kau berjudi dan merusak hidupku? Kau pikir aku ini apa, Andi? Aku ini manusia. Aku punya perasaan. Aku punya batas kesabaran. Dia menatapku tajam. Kalau tidak suka, silakan pergi. Aku tercekat. Kata-kata itu seperti belati yang menusuk hatiku.
Selama ini, aku bertahan karena berharap dia akan berubah. Aku bertahan karena aku masih percaya bahwa suatu hari nanti semuanya akan membaik. Tapi ternyata, aku hanya berjuang sendirian. Aku menatap wajahnya, mencari sedikit rasa bersalah di matanya. Tapi tidak ada. Yang ada, hanya lelaki yang semakin asing bagiku. Aku menghela napas panjang. Baik, kataku dengan suara lirih. Aku akan pergi. Aku berbalik, masuk ke kamar, dan mengemasi barang-barangku. Hatiku hancur, tapi aku tahu, aku tidak bisa terus bertahan dalam hubungan yang hanya menyiksaku. Aku harus pergi, demi diriku sendiri, dan demi Adit. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, tapi aku tahu satu hal. Aku tidak akan membiarkan diriku menderita lebih lama lagi. Tanganku gemetar saat memasukkan pakaian ke dalam tas. Air mataku terus mengalir, tapi aku menahan isak tangis agar tidak membangunkan Adit. Aku menatap wajahnya yang polos, tertidur lelap tanpa tahu bahwa hidupnya akan berubah selamanya. Aku harus pergi. Aku tidak bisa lagi hidup dengan Andi yang terus-menerus menyiksa batin dan tubuhku. Aku sudah mengorbankan banyak hal, dan sekarang saatnya aku menyelamatkan diriku sendiri. Saat aku menutup tas, pintu kamar tiba-tiba terbuka. Andi berdiri di ambang pintu, matanya memerah, mungkin karena alkohol atau amarah. "Kau mau kemana?" Tanyanya dingin. Aku berdiri tegak, menatapnya tanpa ragu. "Aku pergi," dia mendengus. "Jangan bercanda, kau tidak akan kemana-mana." "Aku serius, Andi." Suaraku bergetar, tapi aku berusaha tetap kuat. Aku sudah cukup menderita. Aku tidak bisa lagi hidup seperti ini. Dia melangkah mendekat, mencengkeram lenganku dengan kuat. "Kau pikir bisa meninggalkanku begitu saja? Kau ini istriku. Aku yang berhak atasmu." Aku berusaha menarik tanganku, tapi cengkeramannya semakin kuat. Aku menggigit bibir, menahan rasa sakit. "Lepaskan, Andi. Aku sudah cukup bersabar. Kau hanya tahu menyakiti, memeras, dan membuatku hidup dalam ketakutan." Dia mendorongku hingga aku terjatuh di tempat tidur. Mataku membelalak, jantungku berdegup kencang. Aku melihat amarah di wajahnya, dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar takut dia akan melakukan sesuatu yang lebih buruk. Tiba-tiba, suara kecil terdengar. "Mama?" Aku menoleh. Adit berdiri di pintu dengan mata mengantuk, wajahnya penuh kebingungan dan ketakutan. Aku segera bangkit, berlari ke arahnya dan memeluknya erat. Andi menghela napas kasar, kemudian berbalik meninggalkan kamar. Aku menahan tangis, mencium kepala anakku. "Maafkan Mama, Nak. Aku harus pergi sekarang. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi." Tanpa pikir panjang, aku mengambil tas dan menggendong Adit. Aku berjalan ke pintu depan dengan langkah tergesa. Tapi sebelum aku bisa keluar, Andi muncul lagi. "Kau benar-benar mau pergi?" Suaranya kini lebih rendah, hampir seperti bisikan. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Ya, Andi, aku benar-benar pergi." Dia menatapku lama. Aku bisa melihat sesuatu di matanya. Penyesalan? Kesedihan? Aku tidak tahu. Tapi aku juga tahu itu tidak akan mengubah apapun. Aku membuka pintu dan melangkah keluar, menembus kegelapan malam dengan hati yang berat. Aku tidak tahu kemana aku akan pergi. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa bebas. Aku tidak lagi menjadi istri seorang penjudi yang tak bertanggung jawab. Aku tidak lagi menjadi wanita yang harus menanggung beban yang bukan miliknya. Aku adalah diriku sendiri, dan aku akan berjuang untuk masa depan yang lebih baik, untukku dan untuk Adit. Aku melangkah cepat di bawah gelapnya malam, menggendong Adit erat-erat. Hawa dingin menusuk kulitku, tapi itu bukan apa-apa dibandingkan dengan ketakutan yang menguasai hatiku. Aku baru saja meninggalkan rumah yang selama ini kutinggali bersama Andi, meninggalkan pernikahan yang lebih banyak menghadirkan luka dibandingkan kebahagiaan. Aku tidak punya rencana. Aku hanya tahu aku harus pergi sejauh mungkin dari Andi. Aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayangnya, menjadi sandera dalam pernikahan yang hanya membuatku menderita.
langkahku terhenti di depan rumah kecil bercat hijau tua. Rumah itu milik Bu Sari, tetangga sekaligus sahabat ibuku dulu. Aku berharap beliau bersedia menampungku untuk sementara waktu. Dengan ragu, aku mengetuk pintu. Tak lama kemudian, suara langkah terdengar dari dalam, lalu pintu terbuka. Seorang wanita paruh baya dengan kerudung sederhana berdiri di sana. Wajahnya yang teduh tampak terkejut melihatku berdiri di depan rumahnya dengan mata sembab dan anak kecil di gendonganku. "Nia? Astagfirullah, ada apa ini, Nak?" Air mataku tak bisa lagi kubendung. "Bu, tolong saya." Bu Sari segera menarikku masuk, menutup pintu, dan membawaku duduk di ruang tamu. Beliau menatapku dengan penuh kekhawatiran, sementara aku hanya bisa menangis tanpa suara, memeluk Adit erat-erat. "Kamu bertengkar sama Andi lagi?" tanyanya lembut. Aku mengangguk, berusaha menenangkan diri. Saya sudah tidak kuat lagi, Bu. Saya ingin pergi dari hidupnya. Saya sudah terlalu banyak menanggung beban. Bu Sari menghela napas panjang. "Sudah lama Ibu ingin kamu sadar, Nak. Andi bukan suami yang baik. Kamu terlalu baik padanya, terlalu sabar. Tapi kesabaran juga ada batasnya." Aku menunduk, mengusap kepala Adit yang sudah tertidur di pangkuanku. "Kalau begitu, kamu mau kemana sekarang?" Pertanyaan itu membuatku terdiam. Aku sama sekali tidak tahu harus kemana. Aku tidak punya keluarga yang bisa kutumpangi. Ibuku sudah lama meninggal, dan ayahku pergi entah kemana sejak aku kecil. Aku tidak punya siapa-siapa, dan aku juga tidak punya uang sepeser pun. Melihatku diam, Bu Sari menepuk tanganku lembut. "Dengar, Nak, kalau kamu butuh tempat tinggal sementara, kamu bisa tinggal di sini. Tidak usah malu. Kamu harus mulai dari awal, dan kamu butuh tempat yang aman untuk memikirkan langkah selanjutnya." Dadaku sesak karena terharu. Aku menggenggam tangan Bu Sari erat-erat. "Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak." Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bisa tidur dengan perasaan lebih tenang. Keesokan paginya, aku terbangun lebih awal dan membantu Bu Sari menyiapkan sarapan. Aku merasa harus membalas kebaikan beliau dengan melakukan apapun yang bisa kulakukan. "Nia, kamu sudah pikirkan apa yang akan kamu lakukan selanjutnya?" tanya Bu Sari saat kami duduk di meja makan. Aku menggeleng. "Saya tidak tahu, Bu. Saya tidak punya uang, tidak punya pekerjaan." Bu Sari tersenyum lembut. "Ibu punya teman yang punya usaha catering kecil. Mungkin kamu bisa bekerja di sana sementara waktu. Gajinya memang tidak banyak, tapi cukup untuk mulai menabung." Mataku berbinar. "Serius, Bu. Saya benar-benar mau. Saya tidak peduli seberapa kecil gajinya. Yang penting saya bisa bekerja dan menghidupi Adit." Bu Sari mengangguk. "Bagus, Nak. Tapi kamu juga harus berhati-hati. Andi pasti akan mencarimu. Kamu harus kuat dan jangan tergoda untuk kembali." Aku mengepalkan tangan. Aku sudah berjanji pada diriku sendiri, aku tidak akan kembali. Hari-hari berikutnya, aku mulai bekerja di usaha catering yang dimiliki oleh Bu Rini, teman lama Bu Sari. Aku bekerja keras, bangun subuh untuk membantu memasak, mengemas makanan, dan mengantarkan pesanan. Meski lelah, aku merasa lebih bahagia daripada sebelumnya. Aku tidak lagi hidup dalam ketakutan, tidak lagi menunggu suami yang pulang dalam keadaan mabuk dan membawa utang. Adit juga mulai beradaptasi dengan kehidupan baru kami. Aku berusaha sebaik mungkin agar dia tidak merasa kehilangan sosok ayah. Meskipun jauh di lubuk hatiku, aku tahu dia pasti bertanya-tanya mengapa hidup kami tiba-tiba berubah. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Suatu malam, saat aku baru saja pulang kerja, Bu Sari menyambutku dengan wajah tegang. "Nia, tadi ada orang yang mencari kamu," katanya pelan. Jantungku berdebar kencang. "Siapa, Bu?" Bu Sari menelan ludah. "Andi." Darahku berdesir. Aku menggigit bibir, berusaha menenangkan diri. Apa yang dia bilang? Dia marah besar. Dia bilang, "Kamu harus pulang, atau dia akan membawa Adit." Aku merasakan ketakutan luar biasa menjalar di tubuhku. Aku tahu Andi.
Aku tahu dia tidak akan menyerah begitu saja. Dia bisa melakukan apapun untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Aku menarik napas dalam, mencoba berpikir jernih. Saya tidak akan kembali padanya, Bu. Tapi saya juga tidak akan membiarkan dia mengambil Adit dariku. Bu Sari mengangguk. Kamu harus bersiap, Nia. Kamu mungkin harus mencari tempat lain yang lebih aman. Aku mengusap wajahku, berusaha menahan air mata. Aku baru saja mulai membangun kehidupan baru. Tapi Andi tidak akan membiarkanku pergi begitu saja. Aku tidak tahu apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Aku hanya tahu satu hal. Aku harus melindungi Adit, apapun yang terjadi. Beberapa hari berlalu dalam kecemasan. Aku terus bekerja seperti biasa, tetapi hatiku tidak pernah benar-benar tenang. Setiap kali ada orang asing yang datang ke tempat catering, aku selalu waspada. Takut kalau Andi mengirim seseorang untuk mengawasiku. Aku tahu dia tidak akan menyerah begitu saja. Dia bukan tipe orang yang menerima kekalahan. Aku adalah satu-satunya yang selalu menyelamatkan hidupnya, dan sekarang aku pergi. Itu pasti membuatnya marah. Dan benar saja, kecemasanku menjadi kenyataan. Suatu sore, saat aku baru saja pulang kerja dan hendak masuk ke rumah Bu Sari, aku melihat seorang pria berdiri di dekat pagar. Aku tidak mengenalnya, tapi aku bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dia menatapku tajam, seolah-olah sedang mengawasi setiap gerak-gerikku. Aku buru-buru masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu. Bu, tadi ada orang aneh di luar, bisikku pada Bu Sari. Beliau menghela napas. Kamu harus hati-hati, Nia. Bisa jadi itu suruhan Andi. Aku menggigit bibir, menatap ke arah Adit yang sedang bermain di lantai dengan mobil-mobilan kecilnya. Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku harus mencari jalan keluar sebelum semuanya menjadi lebih buruk. Malamnya, aku duduk termenung di tempat tidur, memikirkan apa yang harus kulakukan. Aku tidak bisa selamanya bersembunyi di rumah Bu Sari. Aku harus mencari tempat yang lebih aman, mungkin di kota lain. Tapi bagaimana caranya? Aku tidak punya cukup uang untuk pergi jauh. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Aku melihat layar dan merasakan ketegangan yang luar biasa. Itu nomor Andi. Aku ragu sejenak, tapi akhirnya aku mengangkatnya. Di mana kau? Suaranya terdengar dingin di seberang sana. Aku mengepalkan tangan. Itu bukan urusanmu lagi, Andi. Dia tertawa sinis. Kau pikir kau bisa lari dariku? Kau pikir aku akan membiarkan istri dan anakku pergi begitu saja? Aku bukan istrimu lagi. Aku sudah cukup menderita karena pernikahan ini. Terserah apa katamu, potongnya tajam. Tapi dengar ini baik-baik, Nia. Kalau kau tidak pulang dalam 2 hari, aku akan mengambil Adit darimu. Aku serius. Aku merasakan lututku melemas. Jangan bawa-bawa Adit dalam masalah ini, Andi. Aku ayahnya, bentaknya. Dan aku berhak atasnya. Aku terdiam, dadaku sesak oleh ketakutan. Ini peringatan terakhirku, Nia. Pulang, atau kau akan kehilangan Adit. Telepon terputus. Tanganku gemetar hebat. Aku merasa seolah-olah dunia runtuh di hadapanku. Aku tidak akan membiarkan Andi mengambil anakku. Aku lebih baik mati daripada membiarkan Adit tumbuh di tangan lelaki seperti dia. Aku harus segera pergi. Malam itu juga, aku berbicara dengan Bu Sari. Bu, saya harus pergi. Saya harus membawa Adit ke tempat yang lebih aman. Bu Sari menggenggam tanganku erat. Tapi kemana kamu akan pergi, nak? Aku menggeleng. Saya belum tahu, Bu, tapi saya tidak bisa tinggal di sini lebih lama. Andi akan menemukan saya. Bu Sari menghela napas panjang. Kalau begitu, Ibu akan membantu. Ibu punya saudara di kota sebelah. Dia punya rumah kosong yang bisa kamu tinggali untuk sementara. Ibu akan menghubunginya. Hatiku terasa sedikit lebih lega. Terima kasih, Bu. Saya benar-benar berterima kasih. Dini hari, sebelum fajar menyingsing, aku dan Adit meninggalkan rumah Bu Sari. Aku membawa hanya 1 tas pakaian dan uang hasil tabunganku yang tidak seberapa. Dengan bantuan Bu Sari, kami naik ke dalam sebuah bus menuju kota lain, tempat yang tidak pernah kukunjungi sebelumnya.
Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Aku tidak tahu apakah Andi akan terus mencariku. Tapi satu hal yang pasti, aku akan terus berjuang. Aku akan melindungi Adit, apapun yang terjadi. Aku tidak akan pernah kembali ke neraka itu lagi. Perjalanan menuju kota baru terasa begitu panjang dan melelahkan. Aku duduk di bangku bus sambil memeluk Adit erat, memastikan dia tetap nyaman. Dia masih terlalu kecil untuk memahami apa yang sedang terjadi. Yang dia tahu, kami sedang pergi jauh. Aku mengelus rambutnya yang lembut, berbisik pelan, "Mama akan selalu melindungimu, nak." Ketika bus akhirnya berhenti di terminal kota sebelah, aku turun dengan langkah hati-hati. Udara pagi terasa dingin, tapi jauh di dalam hatiku ada sedikit kehangatan. Sebuah harapan bahwa mungkin di tempat ini aku bisa memulai hidup baru. Seperti yang dijanjikan Bu Sari, aku segera menghubungi saudara beliau, seorang wanita bernama Mbak Rini. Tidak butuh waktu lama, seorang wanita berusia sekitar 40-an datang menjemputku dengan motor. "Kamu Nia, ya?" tanyanya ramah. Aku mengangguk. "Terima kasih, Mbak. Sudah mau menampung saya dan anak saya." Mbak Rini tersenyum. "Sudah, jangan sungkan. Ayo, kita ke rumah." Rumah Mbak Rini sederhana, tapi cukup nyaman. Ada satu kamar kosong yang bisa aku dan Adit tempati. "Kamu bisa tinggal di sini sampai kamu bisa mandiri, Nia," katanya. "Aku juga punya warung makan kecil di depan rumah. Kalau kamu mau, kamu bisa bantu-bantu di sana." Aku nyaris menangis karena haru. Ini seperti berkah yang tak kuduga. Aku tidak punya siapa-siapa, tidak punya tujuan. Tapi Allah masih memberiku jalan. "Terima kasih, Mbak. Saya benar-benar berterima kasih," kataku dengan suara serak. Sejak hari itu, aku mulai bekerja di warung Mbak Rini. Aku belajar memasak, melayani pelanggan, dan mengelola uang. Meski lelah, aku merasa lebih damai dibandingkan saat hidup bersama Andi. Adit pun mulai terbiasa dengan lingkungan baru. Aku mendaftarkannya ke sekolah PAUD terdekat dengan uang hasil tabunganku. Aku ingin memastikan dia tetap mendapatkan pendidikan yang layak. Hidup kami mulai berjalan lebih baik. Tapi aku tahu, Andi pasti masih mencariku. Dan benar saja, suatu siang, saat aku sedang membersihkan meja di warung, seorang pelanggan berbisik padaku. "Mbak, ada laki-laki bertato tadi nanya-nanya soal Mbak di depan terminal." Jantungku berdegup kencang. Aku langsung teringat Andi. Itu pasti dia. Aku buru-buru masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu. Aku tak boleh lengah. Aku harus melindungi Adit. Malam itu, aku berbicara dengan Mbak Rini. "Mbak, saya takut Andi akan menemukan saya." Mbak Rini menghela napas. "Kalau begitu, kamu harus bersiap. Kalau keadaan semakin berbahaya, kamu mungkin harus pindah lagi." Aku mengangguk. Aku sudah siap dengan kemungkinan terburuk, tapi aku tidak pernah menyangka bahwa semuanya akan terjadi lebih cepat dari dugaanku. Suatu malam, aku sedang menidurkan Adit ketika terdengar ketukan keras di pintu. "Nia, buka pintunya!" Suara itu membuat darahku membeku. Itu suara Andi. Aku buru-buru menggendong Adit dan mundur ke sudut kamar. Tubuhku gemetar. Pintu digedor semakin keras. "Aku tahu kau ada di dalam. Buka atau aku jebol pintunya." Mbak Rini keluar dari kamarnya dan berteriak dari dalam. "Pergi, Mas. Nia tidak mau lagi sama kamu." Tapi Andi tidak peduli. Dia terus menggedor, bahkan mulai menendang pintu. Aku harus melakukan sesuatu. Aku tidak bisa diam saja. Aku merogoh ponsel. Andi segera menelepon polisi. Dengan suara bergetar, aku berkata, "Tolong, ada suami saya yang mengancam kami." Dia mencoba mendobrak pintu. Aku tidak tahu apakah polisi akan datang tepat waktu. Aku hanya bisa berdoa. Dan saat pintu nyaris jebol, aku memegang tangan Adit erat-erat. "Nak, jangan takut. Mama akan melindungimu." Aku tidak tahu bagaimana malam ini akan berakhir. Tapi aku tahu satu hal. Aku tidak akan pernah menyerah. Ketukan di pintu semakin keras. Aku bisa mendengar suara kayu yang hampir retak karena tendangan Andi. Adit menggenggam bajuku erat-erat. Tubuhnya gemetar ketakutan. "Nia, kau pikir bisa lari dari aku?
Kau pikir aku akan membiarkan kau pergi begitu saja? Teriaknya dengan nada penuh amarah. Aku menahan napas, berusaha tetap tenang. Aku sudah menelepon polisi, tapi aku tidak tahu apakah mereka akan datang tepat waktu. Mbak Rini berdiri di dekat pintu dengan wajah tegang. Mas, pergi. Kalau kau terus begini, aku akan panggil warga. Andi tertawa sinis. Kau pikir aku takut? Tiba-tiba, suara lain terdengar dari luar. Hei, ada apa ini? Aku mendengar langkah, kaki mendekat, suara orang-orang mulai berkumpul. Aku melongok sedikit dari jendela dan melihat beberapa tetangga keluar dari rumah mereka, menatap Andi dengan curiga. Ini masalah rumah tangga kami, jangan ikut campur, bentaknya. Tapi seorang pria paruh baya, Pak Slamet, salah satu tetangga Mbak Rini, melangkah maju. Kami tidak akan tinggal diam kalau kau mengancam Nia dan anaknya. Pergi sebelum kami bertindak. Aku melihat Andi mengepalkan tinjunya, rahangnya mengeras. Dia jelas tidak suka dihadang, tapi dia juga tidak cukup bodoh untuk menghadapi sekelompok orang sendirian. Tepat saat itu, suara sirene terdengar di kejauhan. Aku merasakan lega luar biasa. Polisi datang tepat waktu. Andi mengumpat kasar, lalu berlari pergi sebelum polisi sempat sampai. Aku jatuh terduduk di lantai, seluruh tubuhku lemas. Air mata yang kutahan sejak tadi akhirnya tumpah. Adit masih memelukku erat, wajahnya masih dipenuhi ketakutan. Mbak Rini bergegas mendekat, merangkulku dengan erat. Sudah Nia, kamu aman sekarang. Polisi akhirnya tiba, dan aku segera melaporkan semuanya. Aku menceritakan bagaimana Andi telah mengancamku, bagaimana dia mencoba mendobrak pintu, dan bagaimana dia tidak akan berhenti sampai mendapatkan apa yang dia inginkan. Sebaiknya ibu mengajukan perlindungan hukum, kata salah satu polisi. Kami akan coba mencarinya, tapi jika dia kembali mengganggu, segera laporkan. Aku mengangguk, meskipun aku tahu Andi tidak akan mudah menyerah. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku hanya duduk di samping tempat tidur, memperhatikan Adit yang akhirnya tertidur, setelah ketakutan yang luar biasa. Aku tahu ini belum berakhir. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan lagi menjadi korban. Aku akan melawan. Aku akan melindungi anakku, dan aku tidak akan pernah kembali pada Andi. Malam itu terasa begitu panjang. Aku tidak bisa tidur sama sekali. Setiap kali memejamkan mata, aku masih bisa mendengar suara teriakan Andi, pukulan di pintu, dan ketakutan yang melumpuhkan. Adit pun masih gelisah. Sesekali dia bergerak dalam tidurnya, merengek kecil seolah masih merasakan ancaman yang baru saja terjadi. Aku mengelus rambutnya lembut, berusaha menenangkan diri. Aku tahu ini belum berakhir. Andi mungkin kabur malam ini, tapi dia pasti akan kembali. Keesokan paginya, aku dan Mbak Rini pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tadi malam secara resmi. Aku meminta perlindungan hukum dan mempertimbangkan mengajukan surat perintah perlindungan agar Andi tidak bisa mendekatiku lagi. Seorang petugas perempuan menatapku dengan penuh pengertian. Kami akan membantu Bu Nia. Tapi jika suami Anda tetap nekat, sebaiknya ibu mempertimbangkan untuk pindah lagi ke tempat yang lebih jauh. Hatiku mencelos. Aku sudah lelah terus-menerus berlari. Tapi aku juga tahu, demi keselamatan Adit, aku harus melakukan apapun. Setelah melapor, aku menghubungi seorang pengacara yang direkomendasikan oleh polisi. Dengan bantuan Mbak Rini, aku mulai mengurus gugatan cerai secara resmi. Aku tahu Andi tidak akan tinggal diam jika tahu aku mengajukan cerai, tapi aku tidak peduli lagi, aku harus bebas. Seminggu berlalu dengan ketegangan yang terus mengintai. Aku mulai bekerja lagi di warung Mbak Rini, mencoba menjalani hidup dengan normal. Adit perlahan mulai tenang, meskipun masih sering terbangun di malam hari. Tapi aku tahu Andi masih mengawasiku. Aku sering merasa ada yang mengikutiku saat pulang kerja, melihat sosok bayangan di ujung gang. Aku takut, tapi aku berusaha tetap tegar. Hingga suatu malam, saat aku sedang membereskan meja warung, sebuah motor berhenti di depan.
Aku menoleh, dan jantungku langsung berdetak lebih cepat. Andi turun dari motor. Tapi kali ini, dia tidak sendirian. Ada 2 pria bertubuh besar bersamanya. "Nia," katanya dengan nada dingin. "Kita perlu bicara." Aku mundur selangkah menelan ludah. "Aku tidak punya urusan lagi denganmu, Andi. Pergi." Dia tertawa sinis. "Oh, kau pikir kau bisa mengajukan cerai dan pergi begitu saja? Tidak semudah itu, sayang." Aku merasakan ketakutan merayapi tubuhku. "Aku sudah lapor polisi. Kalau kau menyentuhku, mereka akan menangkapmu." Salah satu pria di sampingnya tertawa pelan. "Siapa yang bilang kami akan menyentuhmu, Mbak?" Aku menggigit bibir, mencoba mencari jalan keluar. Tapi sebelum aku sempat bergerak, Andi mendekat dan berbisik di telingaku. "Aku tidak akan menyakitimu, Nia. Aku hanya ingin anakku. Berikan Adit padaku, dan aku akan pergi." Darahku langsung membeku. "Tidak," kataku tegas. "Aku tidak akan pernah menyerahkan Adit padamu." Andi mendengus. "Baiklah kalau begitu. Kau memaksa aku melakukan cara yang lebih keras." Dengan cepat, dia mengisyaratkan sesuatu pada salah satu pria di sampingnya. Dan sebelum aku sempat berteriak, mereka bergerak. Aku menjerit saat lenganku ditarik dengan kasar, mencoba melawan. Tapi tenaga mereka jauh lebih kuat. Aku hanya bisa berpikir satu hal. Adit. Aku harus menyelamatkan Adit. Aku berusaha meronta sekuat tenaga, tapi pegangan pria bertubuh besar itu begitu kuat. Aku menjerit, berharap ada seseorang yang mendengar dan datang menolongku. "Andi, lepaskan aku." Aku menendang dan mencoba menggigit tangannya, tapi dia semakin erat mencengkeram lenganku. "Aku sudah cukup sabar, Nia," desis Andi dengan nada penuh kemarahan. "Aku hanya ingin anakku. Kau pikir bisa mencuri Adit dariku begitu saja?" Aku terus meronta, tapi pria yang memegangku semakin kuat menekan tubuhku ke dinding. Mataku mulai berair, dada terasa sesak karena ketakutan. Dari dalam rumah, suara tangisan Adit terdengar. "Tidak, aku tidak boleh membiarkan mereka mengambilnya." Aku mengumpulkan seluruh keberanian dan menendang keras lutut pria yang menahanku. Dia mengumpat kesakitan dan cengkeramannya sedikit mengendur, cukup untuk membuatku berhasil melepaskan diri. Tanpa pikir panjang, aku berlari ke dalam rumah, menuju kamar Adit yang masih menangis ketakutan. Aku segera menggendongnya dan mencoba mencari jalan keluar lain. Tapi sebelum aku bisa mencapai pintu belakang, Andi sudah berdiri di ambang pintu, menutup jalan keluarku. "Jangan buat ini lebih sulit, Nia," katanya dengan suara rendah, penuh ancaman. "Berikan Adit padaku." Aku memeluk Adit erat-erat. "Tidak, kau hanya akan menghancurkan hidupnya, sama seperti kau menghancurkan hidupku." Andi melangkah maju, dan aku mundur hingga punggungku menempel di dinding. Aku bisa merasakan tubuh Adit yang kecil gemetar dalam pelukanku. Aku tahu aku tidak bisa melawan mereka secara fisik, tapi aku harus tetap berusaha. Saat aku berpikir keras mencari jalan keluar, suara bentakan keras terdengar dari luar. "Berhenti! Polisi!" Aku menoleh ke arah pintu depan dan melihat beberapa polisi masuk dengan senjata terangkat. Mbak Rini ada di belakang mereka, wajahnya pucat tapi penuh tekad. "Tolong dia, Pak. Mereka mencoba menculik anaknya," teriaknya. Andi dan kedua pria itu langsung panik. Salah satu pria mencoba melarikan diri, tapi seorang polisi dengan sigap menangkapnya. Yang lainnya menyerah dengan tangan di atas kepala. Andi masih berdiri di tempatnya, menatapku dengan penuh kebencian. "Nia, kau akan menyesal," teriaknya sebelum polisi memborgol tangannya. Aku tidak peduli lagi. Air mataku mengalir deras saat aku jatuh berlutut, masih memeluk Adit erat. Semuanya sudah berakhir. Aku akhirnya bebas. Beberapa hari setelah kejadian itu, aku mendapatkan kabar bahwa Andi resmi ditahan dengan tuduhan percobaan penculikan dan kekerasan dalam rumah tangga. Polisi juga menemukan bukti bahwa dia masih memiliki banyak hutang, dan dia mungkin akan mendekam di penjara untuk waktu yang lama. Aku mengajukan gugatan cerai dan hak asuh penuh atas Adit.
Dengan bantuan pengacara, proses itu berjalan lebih cepat dari yang kuduga. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku bisa bernapas lega. Aku tidak lagi hidup dalam ketakutan. Aku tidak perlu lagi melihat ke belakang dengan cemas. Aku bisa mulai membangun hidup baru untukku dan Adit. Aku masih bekerja di warung Mbak Rini, dan aku berencana menabung lebih banyak agar bisa membuka usaha kecilku sendiri suatu hari nanti. Aku tahu perjalanan ini belum selesai. Aku masih harus terus berjuang. Tapi satu hal yang pasti, aku sudah tidak lagi menjadi korban. Aku adalah seorang pejuang, dan aku akan terus melindungi anakku, apapun yang terjadi.